Misteri Sundaland semakin terungkap. Benua yang tenggelam ada di Indonesia ini ditinggali banyak manusia. Sundaland adalah benua yang perlahan tenggelam di Indonesia, dimulai sejak akhir zaman es, yaitu 18.000 tahun yang silam. Yang tersisa adalah bagian yang tinggi, yang kini menjadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Malaysia. Dahulu di Sundaland ada padang savana, dan ada hewan-hewan purba seperti gajah stegodon. Sementara daerah yang agak tinggi adalah hutan hujan. Namun bukan cuma hewan dan tumbuhan, manusia juga bertebaran di Sundaland. Manusia di Sundaland ada banyak varian, kata ahli paleontologi ITB, Profesor Yadi Saim. Mereka ini adalah manusia purba yang kita kenal sekarang. Hari ini kita menganggap mereka adalah penghuni awal Indonesia, tapi sejatinya mereka adalah penghuni Sundaland. Yang paling tua atau yang tertua adalah Meganthropus paleojavanicus yang umurnya 1,5 juta tahun di Sangiran, yang diperkirakan tingginya mencapai 2,4 meter. Lalu ada aneka Homo erectus yang berusia 700.000 sampai 1 juta tahun. Pertama kali ditemukan di tepi Sungai Bengawan Solo oleh Eugene Du Bois tahun 1891. Lalu ada banyak penemuan lain di Ngandong antara 1931 sampai 1933. Lompat ke Flores, ada Homo floresiensis yang berusia 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Ia ditemukan di tahun 2003 dan bikin geger dunia karena tubuhnya kecil dan dijuluki manusia hobbit. Ia masih bersaudara dengan Homo eogenesis dari Filipina. Yang paling muda di Sundaland ada di Wajak, kata Yadi. Inilah Homo wajakensis yang ditemukan tahun 1888 di Tulung Agung, Jawa Timur. Dia berumur sekitar 10.000 tahun dan sudah merupakan Homo sapiens alias manusia modern. Di benua Sahul yang juga tenggelam dan sekarang tersisa Papua dan Australia, juga ditemukan sisa manusia purba di Mungo, Australia. Umurnya sekitar 50.000 tahun dan sudah Homo sapiens juga. Paling banyak fosil itu di Sangiran. Total di Jawa ada 20 individu manusia purba ditemukan dari berbagai zaman, kata Yadi. Yadi mendukung teori migrasi manusia dari Afrika. Mereka ke Sundaland dari 2 jalur, yaitu lewat India, Thailand, sampai ke Indonesia. Satu lagi lewat Taiwan, Filipina, lalu sampai juga ke Indonesia. Perkiraan usia manusia purba, lantas berapa usia hidup mereka? Apakah lebih panjang dari umur manusia modern? Menurut Yahdi, ilmuwan belum bisa menyimpulkan umur manusia purba, hanya memperkirakan umur individu fosil yang ditemukan. Contohnya, fosil Homo erectus mojokertensis merupakan fosil anak-anak berumur 12 tahun, kata dia. Bagaimana kebudayaan mereka? Menurut Yahdi, mereka sudah bisa bikin alat dari batu, alat perang, alat tulang, dan lain sebagainya. Mereka juga sudah bisa bikin lukisan gua, seperti di Maros dan Kalimantan yang berusia 40.000 tahun. Dan lukisan di gua Papua dan Maluku yang berumur 4.000 sampai 5.000 tahun. Lukisannya berupa gambar orang, hewan, dan cap tangan. Catnya dari tanah, baterai,
getah, dan arang, kata Yahdi. Sebelum tinggal di gua, mereka tinggal di alam terbuka. Belum ada bukti kalau mereka bisa bikin rumah atau bangunan. Tapi ada sisa pembakaran yang artinya mereka sudah bisa bikin api. Mereka mencari makan dengan cara berburu hewan. 10.000 tahun yang lalu, Homo sapiens itu sudah cerdas, kenal api, komunitas, keluarga, dan sudah bikin pakaian untuk melindungi diri dari panas dan hujan, kata Yahdi. Selain kehidupan manusia purba di Sundaland, Profesor Yahdi juga membenarkan dari analisis stempel batuan dan tanah ada polen, serbuk sari, kelompok rerumputan, dan alang-alang. Hal ini menunjukkan penyebaran rumput yang luas, dan itu berarti savana. Tapi bukan artinya semua rumput, tetap ada pepohonan juga. Meskipun begitu, Yahdi mengatakan savana di Sundaland tidak bisa disamakan dengan savana di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Karena di Baluran sudah ada campur tangan manusia, misalnya pembabatan hutan dan lain-lain. Bisa savana yang luas, tapi ada pohon juga. Apakah seluruh Sundaland padang rumput? Saya kira pohon-pohon besar itu ada di daerah yang lebih tinggi, karena rumput tidak subur di daerah itu, kata Yahdi. Lalu ada apa lagi di sana? Yahdi mengatakan ada sistem sungai purba. Sungai Musi di Samudra dulu menyatu dengan Sungai Kapuas dari Kalimantan dan bermuara ke Laut Cina Selatan. Satu lagi, ada sistem sungai di Laut Jawa yang bermuara ke arah Bali. Selain para penghuni manusia, Sundaland juga melimpah dengan aneka hewan zaman es. Menurut Yahdi, di Sundaland ada gajah purba dari jenis Tegodon dan genus Elephants, lalu rusa, babi, kerbau, banteng, dan nenek moyang harimau dari genus Panthera dengan gigi yang panjang. Sementara itu, di benua Sahul, Papua dan Australia, seperti yang dilansir dari The Conversation, di zaman es juga ada megafauna seperti leluhur komodo bernama Megalani, leluhur kanguru, Thylacoleo carniflex. Kesimpulannya, benua Sundaland yang tenggelam adalah savana. Dari Thailand, Malaysia, Laut Natuna, Selat Malaka, sampai Laut Jawa, Selatan Kalimantan, Timur Jawa adalah padang rumput. Sedangkan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dari sejak zaman es adalah hutan.